Shalom. Shalom. Semangat sekali lagi tidak sapa. Shalom. Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah dahsyat. Yes. Ya, kita bersyukur hari ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali dalam pembelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Kristen. Senang ketemu teacher lagi? Senang. Karena gini, ketika kita senang untuk belajar, kita akan menerima semua pembelajaran itu. Ketika kita suka akan pelajaran itu, apapun yang dibilang guru, apapun yang dikatakan guru, itu akan menjadi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Karena tujuan kita ke sekolah ngapain? Belajar. Namanya belajar harus semangat. Katakan dulu sama kiri kananmu, semangat. Sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa dulu. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, ada yang nggak hadir? Ketua kelas? Erianto, satu orang ya. Nanti kita catat ya. Siapa namanya? Erianto. Oke, ya, Erianto. Jadi nanti sampaikan Erianto kenapa nggak hadir. Kita mulai kegiatan kita di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Terlebih dahulu kita berdoa. Minta satu orang yang bisa mimpin. Oh ya, ada Amir yang bersedia. Pembelajaran kita dalam bab Allah memperbaharui hidup manusia. Apa? Allah memperbaharui hidup manusia. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita pelajari adalah memahami karya Allah dalam hidup manusia yang mengubah manusia, masa depan manusia dan dunia secara keseluruhan, mensyukuri perkembangan iptek dan bertanggung jawab terhadap iptek, dan memahami karya Allah melalui berbagai perubahan yang diajarkan gereja. Adapun elemen adalah Allah berkarya dan sub elemen adalah Allah pencipta. Perhatikan ke depan, ada 7 pembelajaran hari yang kita akan tuju sebagai tercapainya suatu pembelajaran, yaitu yang pertama, menjabarkan cara-cara Allah mengubah dan memperbaharui hidup manusia. Artinya peserta didik mampu menjabarkan ya, yang namanya cara-cara Allah mengubah dan memperbarui hidup manusia. Yang kedua, menulis refleksi tentang Allah mengubah hidup manusia. Yang ketiga, membuat rencana hidup manusia yang menuju masa depan dalam rangka perubahan. Nanti kita akan belajar ya. Nanti kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya apa yang perlu kita lakukan dalam rencana itu. Apakah kita diam aja? Kalau kita punya masa depan, nggak mungkin kita diam aja. Mungkin. Kita harus punya impian, harapan. Kepada siapa kita berharap? Ya, kalau kita berkata, kita berharap harus kepada Tuhan. Perhatikan di sini, orang beriman perlu mengikut sertakan Allah dalam rencana hidupnya. Lagi ngapain nih? Belajar, jangan andalkan ini aja ya. Belajar. Tapi sebelum kau belajar, yuk berdoa dulu. Dalam kamu berdoa, kamu telah mengikut sertakan Allah dalam rencana hidup masa depan. Siapa yang pernah mendoakan masa depannya? Tuhan, aku mau ini. Siapa? Sering berdoa menjadi dokter. Mungkin kita punya keinginan itu dengan tangannya. Mungkin kita punya keinginan. Tetapi jangan pernah buka buku kalau nggak bilang Tuhan, atau berdoa atau bilang Tuhan aku mau belajar, berkati berikan kepintaran. Ketika buka buku, percayalah Tuhan akan tolong. Jangan langsung buka buku. Supaya apa? Supaya apa yang kau baca, apa yang kau jawab itu dapat nilai yang baik nantinya. Disitulah kamu, ketika kamu belajar,
berdoa, kamu mengikut serta Abraham jadi Abraham, itu banyak contoh ya dalam Alkitab. Diubah jadi orang besar kan? Abraham itu disebut bapak orang beriman, dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah kamu kecewa ketika kamu, aduh, aku udah belajar, aku udah persiapkan semua tugas-tugasku. Tiba maju, guru langsung salah. Bilang, tetap sabar. Percaya nanti kalau kamu udah biasa menjawabnya, ke depan lebih biasa lagi. Kita lihat di sini ada 5 langkah yang utama yang dapat dilakukan dalam rangka menuju masa depan dan pengharapan. Yang pertama, berani menghadapi hidup. Kamu harus menjadi orang yang berani di dalam Tuhan, menghadapi dari ini sampai sekarang itu harus berani. Gak usah takut belajar. Jumpa guru pun gak usah takut. Ada anak raise your hand aja susah. Mau bertanya aja malu, takut. Saya nggak tahu anak apa kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak perlu takut seperti itu. Kalau mau ada yang nggak pas, teacher. Namanya kita mau memulai masa depan. Masa kita nggak tahu diam? Makanya seperti anak kecil lah. Anak kecil yang 3-4 tahun, apa tuh? Apa tuh? Sama sini adik. Ada kan gitu kan? Suka kali gitu kan? Nanti lihat anak-anak kecil, apa tuh mak? Apa tuh? Nah itu mantap itu. Ya, yang kedua berani bersikap jujur. Jujur adalah diri dari amanat sangat penting. Orang yang beriman harus memiliki nilai kejujuran. Yang ketiga, bersikap terbuka, memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan memiliki pengharapan yang baru. Yang keempat, bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Yang kelima, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ya, jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan berdoa sebelum belajar berdoa, berarti kamu sudah mengikut sertakan Tuhan. Saya percaya ketika kamu sudah berdoa pasti bisa. Kita kembali ke kelompok, kita akan bahas apa yang teacher jelaskan dari tadi. Yang pertama tentang Allah memperbarui hidup manusia ya. Yang pertama tulis ayo, catat. Nah sekarang teacher mau kelompok dikerjain ya, jangan sampai nggak dikerjain. Diskusi itu adalah kamu membahas dengan temanmu, ya pendapatmu apa. Setelah itu nanti baru disatukan jawabannya. Oke, sudah 10 menit cukup waktunya. Sekarang dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Nanti satu orang aja yang maju nanti menanggapi. Satu orang satu soal. Kita nanti diskusikan menurutmu apa. Oke? Siapa yang bisa? Ada yang mau duluan? Iya, oke, Ervan. Bagus. Tepuk tangan Ervan dulu. Oke, yang pertama. Apa tadi? Ulang sekali lagi. Allah memberi hikmat dengan menyalurkan berkat kepada orang-orang. Iya, jadi menyalurkan berkat untuk memberi kreativitas. Ya. Ada tanggapan? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 5 bahwasanya mereka mempresentasikan Allah itu memberi hikmat kepada orang untuk dapat mengembangkan hikmat itu dengan kreativitas, seperti membuat pesawat, handphone, iPhone, smartphone, dan semua alat-alat canggih sekarang seperti yang disampaikan Iptek itu diberikan Allah. Jadi mengubah masa depan. Ada yang menanggapi?
Oke, coba siapa namanya, perkenalkan ya. Ya, saya setuju karena setiap orang harus diberi hikmat. Setiap orang ketika kita ditanya dulu kita harus bisa menjawab karena kalau kita tidak menjawab bagaimana ke depannya lagi. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi hikmat dari Allah itu penting. Siapa sih kalau teacher maunya nanti kalau udah tua umur 50 tahun teacher mau menemukan satu penemuan apa gitu. Nggak tahu sini ada nggak mau menemukan apa gitu kan? Tiba-tiba kita nggak tahu loh perkembangan zaman ke depan. Nggak tahu Jonah menemukan apa gitu, pokoknya menemukan uang di tas namanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok pertama. Jadi sekarang nomor 2 ya. Tadi ada 2 soal didiskusikan. Ini ada 5 kelompok harus bisa mendiskusikan. Nomor 2 ada yang bisa? Oh, ada. Siapa namanya? Oh, Sela. Oke, tepuk tangan buat Sela. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita mau kita dalam kurikulum Merdeka itu bukan guru yang menyimpulkan, tetapi coba kita dengar dulu pendapat siswa apa yang dia dapatkan dari semua ini. Ada 5 kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Ervan lagi maju. Simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Peserta didik itu harus mampu menarik kesimpulan dari hasil yang belajar supaya semua tahu inilah intinya. Silakan, Van. Kesimpulannya adalah setiap orang harus mensyukuri dengan kemajuan teknologi yang diberikan Tuhan melalui orang-orang dengan kreativitas yang tinggi yang dapat mengubah zaman ke depan yang lebih baik lagi. Yang kesimpulan, tepuk tangan dulu. Jadi menurut Ervan bahwa kita harus mensyukuri sebagai kita ciptaan Tuhan, supaya ketika kita mensyukuri Tuhan akan beri hikmat, dan hikmat itu akan mengembangkan kreativitas yang lebih baik lagi. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Ervan. Jangan dicari yang bekas dalam Kristus, ya. Nanti ditambahkan nilai, tadi ada 4 orang, ada Romualdus, ada Sela, ada Ervan, ada tadi Amel. Nanti ditambahkan nilainya di daftar nilai, ya. Tapi untuk tugas di rumah akan selesaikan dan bagikan tugas di rumah karena harus ada PR. Karena dalam profil Pancasila kita harus mandiri. Tadi saya lihat ada kemandirian kalian menjawab, ya. Terus kejujuran. Tadi saya lihat waktu mengerjakan itu jujur nggak? Ya, harus jujur, harus mandiri, dan yang paling penting harus bisa mengembangkan namanya kreativitas itu. Jangan ditanya soal susah, soal yang sulit, malah nggak bisa menjawab, ya. Tapi harus bisa menjawabnya. Nah, nanti kita akan belajar lagi di minggu depan pembelajaran kita supaya kita lebih baik lagi. Dan teacher berharap anak-anak teacher dapat memahami pembelajaran hari ini, yaitu Allah memperbaharui setiap kehidupan kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Enggak mungkin seorang anak minta kepada Bapa, kita minta masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan kasih harap masa depan yang suram, tidak. Tapi ketika kita percaya, yuk belajar. Nanti ada soal-soal. Ada 5 soal yang teacher kasih untuk dikerjakan di rumah dan diselesaikan di rumah. Paham semuanya, nak? Terima kasih teacher ucapkan hari ini telah sama-sama dengan teacher dalam pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa dipimpin oleh Laura. Berdoa ya. Mari kita bisa menyelamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar agama kami ya Tuhan, kiranya Kau berkati guru kami yang sudah mengajar kami ya Tuhan.
Ya Tuhan hanya yang dalam melalui amin. Amin. Oke, tepuk tangan buat semua.